Hi everyone, welcome back to Miss Rizky channel. Okay, on this channel I will discuss various things ranging from how to use technology in the classroom and various things that inspire educator. Game-based learning is appropriate learning to be applied in the 4.0 era. Many experts are starting to make video games both in the form of a website and mobile. As a teacher, it is important for you to know the various applications that you can use to attract students. But this time I want to invite all of my friends to make games on WordWall. So sure, some of my friends already know what WordWall are. For friends who don't know the WordWall application, that's my Miss Rizky is here so that we can both explore what a WordWall is. Now, this WordWall is a platform that we can use to make games. Well, interesting, this WordWall has been used and has been translated into Indonesian, and we can use the free version. Dan tidak main-main loh, untuk versi gratisannya sendiri they provide 18 templates that we can use to personalize game for lesson. So we can make our lesson in the form of games to make students review their lesson in a fun way. It doesn't take long for us to go straight to the WordWall. Untuk bisa membuat satu games di WordWall, kita bisa langsung buka saja wordwall.net, kemudian nanti akan didirect ke landing page-nya yang ini, seperti ini. Nah, langsung kita mau buat activity. Yang pertama pasti langsung masuk saja ke akun kita. Buat akun di sini bisa menggunakan akun email ataupun kita bisa menggunakan secara manual, yaitu memasukkan nama, kemudian biodata dan mendaftar. Nah, beberapa fitur yang ada di WordWall, yang pertama yaitu home. Home itu merupakan landing berandanya. Di sini kemudian features ini merupakan halaman yang menampilkan apa saja keuntungan dari menggunakan WordWall. Misalnya ya, dia interaktif dan juga dapat di print, namun aktivitas di sini dapat di print jika kita mengupgrade keanggotaan kita menjadi premium atau pro. Kemudian kita juga bisa menggunakan atau membuat berbagai permainan dengan menggunakan template yang sudah disediakan di sini. Dan kita bisa mencuci template, nanti akan kita pelajari di template video selanjutnya ya. Kemudian ada editan activity pun kita bisa menggunakan tema dan pilihan yang ada di WordWall ini. Selanjutnya kita bisa menggunakan link atau membuat link dari permainan kita tersebut dan membagikan ke anak didik gitu. Nah, yang ini juga kita bisa berkolaborasi dengan guru-guru lain dari permainan yang sudah kita buat ya. Dan bisa juga kita kita masukkan ke website kita, ke blog kita, ataupun ke platform belajar jarak jauh sekolah kita, seperti itu. Di community di sini merupakan kumpulan dari games-games yang sudah dibuat guru-guru lain. Akan tetapi jika kita ingin memasukkan ke dalam community, pastikan bahwa games yang kita buat itu tidak terkunci, karena nantinya akan ada dua pilihan, apakah games kita mau dikunci, digunakan secara pribadi, atau bisa kita share ke pengguna lain. Nah, seperti ini. Kita bisa menggunakan permainan-permainan yang sudah dibuat oleh nyalain, kemudian nantinya kita bisa bagikan juga ke adik anak
adik, anak didik seperti itu. Nah, di kolom My Activities, di sini merupakan permainan yang sudah kita buat. Nah, sebenarnya untuk akun yang ini merupakan akun yang saya buat untuk contoh ya. Teman-teman mendidik bisa mengikuti step by step cara membuat activities di word wall ini. Ada salah satu contoh permainan. Nah, cara ini bisa kita klik dulu, kemudian di sini kita bisa main. Nah, ini contohnya salah satu permainan yang dibuat kemarin. Oke, ini mengumpulkan hewan darat, air, dan udara. Ini gampang sekali saja. Ini gampang sekali. Kita bisa lihat, kita hanya tinggal memindahkan si merah ini dengan mengklik kiri kanan. Kalau misal pakai handphone itu lebih gampang ya, tinggal diarah-arahin aja. Kalau ini kita bisa ini karena komputer, kita bisa cari, kita bisa pakai kursor. Oke, jawabannya benar seperti itu. Nantinya kita akan ada semua hasilnya akan ada di My Result. Contohnya ini ada 81 orang yang sudah mainkan. Kita mau lihat websitenya. Nah, ini dia resultnya dari semua yang memainkan permainan ini. Maka saya bisa mengidentifikasi nilainya, kemudian di correct or incorrect question. Jadi kita bisa lihat kira-kira pertanyaan mana yang sering salah yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, yang correct answer jawaban yang berwarna biru, jawaban yang warna biru, sedangkan yang abu-abu ini tidak benar ya. Jadi di sini dia, nah ini tidak ada jawabannya. Kita bisa lihat dari data ini bahwa pertanyaan nomor 2 paling banyak salahnya. Jadi kalau kita buat ini untuk evaluasi, kita bisa mengevaluasi kira-kira pertanyaan mana nih yang paling sering salah gitu. Berarti materinya agak sulit. Nah, ini ada leaderboardnya. Di leaderboard ini merupakan nama-nama peserta. Bisa kita lihat. Dia ada rankingnya, jadi siapa yang paling cepat dan juga skornya yang paling tinggi. Ini adalah banyak. Bentuk ini ada sekitar 61 orang, jadi ini bisa kita kecilin saja supaya lihatnya. Dan ini adalah result by question. Itu jumlahnya benar, salahnya dan lainnya sebagainya. Jadi di sini juga kita bisa mengidentifikasi ini kira-kira pertanyaan mana yang tidak benar. Yang banyak tidak benarnya gitu. Sini kita tadi seperti tadi yang di atas ya, dia 3, di sini nomor 2 pertanyaannya. Kemudian ini adalah hasil berdasarkan murid-muridnya gitu. Jadi mulai dari saat satu nama beberapa banyak benar, berapa banyak tidak benar, dan waktu yang diperlukan juga untuk menjawabnya seperti itu. Jadi kita bisa lihat ini kalau kita bandingkan dengan quiz dan question sama ya, hanya saja nanti kita lihat ada banyak sekali template yang disediakan oleh word wall ini. Langsung aja kita create activity. Kita klik create activity. Nah, di sini kita lihat ada 18 template yang bisa kita gunakan secara gratis. Media adalah di sini ada 18. Kemudian di sini kita bisa langsung compress ini. Ini adalah template yang disediakan kalau kita Breadcraft. Kalau misalnya teman-teman mau ya, nah ini tidak begitu mahal sih, sebulan sekitar Rp 30.000 kurang yang tetap yang lebih untuk unlimited dan untuk unlimited juga. Tapi kalau misalnya mau pakaian di bawah, mau pakai di bawah ini, dia sekitar Rp56.
Sedangkan template yang saya gunakan sebagai contoh ini merupakan template basic ya. Langsung saja kita buat satu permainan dari sini. Satu permainan di sini saya akan buat permainannya, yaitu Mazes ya. Langsung saja kita klik. Nah, di sini saya sudah buat salah satu contoh permainan ya. Ketika kita sudah buat Mazes ya, baik itu implied yang manapun basic, biasanya sudah menyediakan template dan kita tinggal mengisi saja gitu. Jadi di sini ada activity table, kita buat judulnya. Di sini saya buat judulnya by the way, ini merupakan isi konten dari permainan yang sudah saya buat sebelumnya teman-teman. Jadi hanya ingin menunjukkan apa saja yang kita harus isi di dalam templatenya supaya penjelasannya juga lebih cepat ya. Nah, activity tool ini judulnya, activity title ini judulnya dari permainan ini, kemudian instruction. Kita bisa buat instruksi dari permainan ini. Gimana instruksinya? Mau kita buat misalnya di sini saya buat tunjukkan di mana hewan berikut tinggal. Nah, untuk ini dia ada pilihan gitu ya. Ada gajah di sini pertanyaannya. Ya, pertanyaannya saya akan tunjukkan di mana hewan berikut tinggal. Saya buat gajah, kemudian di sini saya bisa tambahkan gajah ke gajah. Kalau misalnya mau di remove, bisa kita pilih gajah yang lain, permainannya ada banyak. Ini bisa tinggal dimasukin. Nah, di gambar gajah, nah ini juga darat, air, dan udara. Di sini kita bisa juga masukin gambar supaya mungkin untuk anak kelas kecil bisa lebih memahami apa itu darat, apa itu air dan udara. Tapi di sini tidak usah saya buat karena kayaknya kurang cocok gambarnya, dan jangan lupa juga untuk mencentang jawaban yang benarnya. Karena gajah di darat, maka saya akan klik darat gitu supaya kita tahu jawabannya. Yang dapat yang mana ya. Kemudian Anda bisa masukkan berbagai pertanyaan juga. Nah, di sini saya sertakan. Di sini saya buat 4 pertanyaan saja ya. Nah, kemudian setelah kita buat seperti ini, kita bisa klik dan oke. Nah, diklik, dan ini setelah diklik dan jadilah masuk dia ke sini gitu. Nah, di sini contoh permainannya bisa kita lihat seperti ini ya. Yang tadi juga contoh permainan tadi kita bisa langsung aja pause, bisa masukkan kemana ini pause ini adalah hewan apa gitu. Oke, masuk langsung di kurung share kiri kanan aja. Oke, nah selanjutnya di bawah ada edit, ada option ya. Option ini merupakan pilihan atau kita setting kembali permainan kita. Misalnya timer, apakah kita menyediakan timer waktu dia mau masuk, atau kalau nanti mereka juga bisa kita mau menghitung ke 1 2 3 4 5 atau countdown. Kemudian list ini merupakan kesempatan. Jadi kalau misalnya dia mati ya, apa sih namanya, kalau mati misalnya ini ketemu alien seperti ini, maka dia akan mati nih seperti ini, mati menahan. Ada hal lagi, jadi merupakan kesempatan yang kita berikan di sini juga. Di sini 3 kali, bisa juga 0, bisa juga kita buat limited seperti itu ya. Kemudian tingkat kesulitannya juga bisa berubah-ubah. Tingkat kesulitan yang 3, kita misalnya mau buat 7, maka akan tampil seperti ini. Maka kalau lebih sulit seperti itu ya. Nah, kita mulai ya. Ini maka dia dan lainnya lebih cepat, atau kitanya yang ini dia jadi ini kesulitan.
7 harus lebih cepat ini perusahaan karena 7 harus lebih cepat nih ya. Jadi seperti adanya lebih cepat. Di sini kita kemudian kita bisa save question order. Ini bisa pertanyaannya itu bisa di save atau diacak, dan di akhiri permainannya kita mau menunjukkan jawabannya atau tidak itu terserah kalian teman-teman, centang atau tidak ya. Kemudian ini leaderboardnya, kita bisa buat leaderboardnya juga di sini. Opsinya kita mau tampilkan atau tidak, kemudian ukurannya disebut mau top 3 atau mau top 4. Nah, kalau misal duplikasi, apakah kita mengizinkan nama-namanya juga diduplikasi atau hanya menunjukkan nilai yang paling tinggi saja pada setiap nama. Jadi kalau misal namanya saya menggunakan Sari, nama Sari, saya menggunakan nama Sari gitu. Kemudian yang lainnya ada menggunakan Sari, apakah kita izinkan atau tidak gitu? Atau hanya menunjukkan yang satu nama seperti itu, menunjukkan nama terbaiklah untuk setiap nama gitu, oke? Nah, demikian. Kemudian setelah kita buat, kita tinggal share. Di sini kita klik share. Nah, kemudian kita bisa make public. Kalau kita make public, di sini kita bisa juga setting Nah, jadi rentang usianya, mata pelajarannya, kemudian topiknya. Hai kawan, kawan, kita bisa publish dan permainan ini nantinya akan masuk ke my community. Tapi kalau kita mau pakai private, tinggal sebagai murid-murid ya, untuk murid-murid. Desain ini kita bisa juga mengatur apakah memasukkan nama, kemudian apakah ini mouse ya, tapi saya lebih milih memasukkan nama. Kemudian kalau mau buat dengan ini juga bisa, kalau kita mau dibuat dengan di akhir permainan, apakah kita mau menunjukkan jawaban dari kuis ini atau kita mau menunjukkan disebutnya, atau kita mengizinkan si pemain itu untuk start, artinya bermain kembali gitu. Nah, setelah kita masukkan seperti ini, nah saya bisanya bos agensi, jadi saya hanya mengizinkannya mereka untuk main sekali saja ya. Kemudian stop, nanti kita akan diberikan linknya ini yang kita bagikan kepada peserta didik, dan kita bagikan di Facebook, bisa Twitter, Google Classroom. Kemudian ini ada email ataupun birthday ya, blog seperti itu, dan tinggal di copy. Kemudian, dan jadi kalau kita mau lihat hasilnya, nanti kembali lagi ke saya seperti yang saya tunjukkan tadi, kemudian hasilnya akan tampak seperti ini, seperti itu kira-kira. Nah, untuk fitur-fitur selanjutnya akan saya jelaskan di video selanjutnya ya, gimana tidak susah bukan. Nah, tentunya di Word pasti akan sangat membantu kita dalam kelas untuk menyampaikan pelajaran kita dengan baik kepada anak didik, tentunya dengan cara dan metode yang menyenangkan. Itu saja untuk video kali ini. Jika teman-teman pendidik merasa video kali ini bermanfaat, silahkan share ke teman pendidik lainnya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, and comment. Kira-kira apa lagi yang mau kita bahas di channel ini? Teman-teman pendidik juga tertarik untuk bergabung bersama kami di komunitas pendidikan belajar, silahkan bergabung dengan cara follow @belajar di Instagram. Di sana nanti teman-teman pendidik akan mendapat informasi terbaru. Bye bye.